Halo semuanya, siap-siap ya kita bakal melakukan perjalanan super cepat buat mengintip ilmu pengetahuan di sekitar kita. Mulai dari serangga yang paling kecil sampai ke angkasa yang luas banget. Pernah kepikiran nggak sih pertanyaan-pertanyaan kayak gini? Nah, jawabannya yang mungkin bakal bikin kamu kaget, itu sebenarnya ada di inti cara kerja alam semesta kita. Dan sebentar lagi, kita bakal bongkar semua rahasianya. Oke, ini dia nih peta perjalanan kita. Kita bakal menjelajahi 5 area utama, mulai dari keajaiban kehidupan di bumi sampai posisi kita di alam semesta. Yuk mulai! Oke, perhentian pertama, kita masuk ke dunia biologi yang, wah keren banget. Ayo kita lihat beberapa transformasi paling luar biasa yang terjadi di alam. Jadi gini, di dunia serangga itu ada 2 jalur utama buat jadi dewasa. Pertama, metamorfosis sempurna, kayak kupu-kupu. Ini ada tahap kepompong yang misterius, di mana dia berubah total. Terus ada juga metamorfosis nggak sempurna, contohnya belalang. Anaknya itu cuma versi mini dari dewasanya, jadi dia cuma makin besar aja, nggak ada perubahan yang drastis. Dan ini dia proses metamorfosis sempurna yang luar biasa itu. Dari telur kecil, netas jadi larva alias ulat, ini mesin makan sejati. Kerjanya makan terus. Terus dia bikin kepompong, dan disinilah keajaiban sesungguhnya terjadi. Akhirnya, voila, muncul kupu-kupu dewasa yang cantik, siap buat terbang. Bener-bener transformasi total. Di alam itu, nggak ada makhluk yang hidup sendirian. Mereka semua saling berinteraksi biasanya dalam 3 cara utama. Ada mutualisme, di mana dua-duanya untung. Ada komensalisme, yang satu untung tapi yang lain biasa aja, nggak rugi. Dan yang terakhir, parasitisme. Nah, ini yang satu untung, satunya lagi dirugikan. Hubungan-hubungan inilah yang membentuk jaring kehidupan di sekitar kita. Sekarang, ayo kita beralih ke mesin paling canggih dan paling keren yang pernah ada. Tubuh kita sendiri. Coba deh, pikirin setiap tarikan napas kita. Itu tuh sebuah perjalanan loh. Udara masuk lewat hidung, disaring, dan dihangatkan dulu. Terus meluncur ke trakea, lanjut bercabang lewat bronkus sampai ke paru-paru. Nah, disinilah bagian kerennya. Oksigen masuk ke aliran darah kita, jadi bahan bakar buat hidup. Semua ini terjadi ribuan kali sehari, otomatis. Di dalam tubuh kita, ada beberapa pekerja super sibuk. Jantung, itu pompa utama kita, nggak pernah berhenti. Hati itu kayak pabrik pengolahan super canggih yang menetralisir racun. Dan ginjal, itu sistem penyaringan yang membersihkan darah kita. Mereka bertiga kerja non-stop biar kita tetap sehat. Rangka kita tuh bukan cuma sekedar tiang penyangga loh, jauh lebih dari itu. Iya, dia yang bikin kita tegak, tapi dia juga jadi perisai buat organ-organ penting kita, jadi bank mineral, bahkan jadi pabrik pembuat sel darah. Tulang kita itu benar-benar sistem multifungsi yang luar biasa. Oke, dari biologi, sekarang kita lompat ke dunia fisika. Kita bakal bongkar kekuatan-kekuatan tak kasat mata yang mengatur segalanya. Dari bola yang kita lempar, sampai cahaya yang kita lihat. Pernah lihat lampu hias yang kalau satu lampunya mati, semuanya ikut mati? Nah, itu namanya rangkaian seri. Cuma ada satu jalur buat listriknya. Beda sama listrik di rumah kita, itu pakai rangkaian paralel. Setiap lampu atau alat elektronik punya jalurnya sendiri. Jadi kalau satu mati, yang lain tetap nyala. Jauh lebih praktis kan? Nah, ingatkan pertanyaan di awal tadi soal sendok yang kelihatan bengkok? Sekarang, kita bakal jawab ilusi optik yang sering banget kita lihat ini. Jawabannya satu kata, refraksi atau pembiasan cahaya. Jadi, pas cahaya pindah dari udara ke air, dia itu belok sedikit. Soalnya kecepatannya berubah. Nah, belokan inilah yang menipu mata kita, bikin kita mikir sendoknya bengkok. Jadi ini bukan sulap ya, ini murni fisika. Ternyata bentuk cermin itu mengubah total apa yang kita lihat. Cermin datar, ya kayak di kamar mandi, hasilnya akurat. Cermin cekung, seperti buat dandan, bisa memperbesar gambar dari dekat. Nah, kalau cermin cembung, kayak di spion mobil, gambarnya jadi lebih kecil tapi pandangannya jadi lebih luas. Masing-masing bentuk punya fungsinya sendiri. Oke, sekarang ayo kita zoom out. Kita keluar sebentar dari planet kita untuk menjelajahi pergerakan bumi dan lingkungan kita di tata surya. Bumi itu punya 2 gerakan utama yang penting banget. Pertama, rotasi. Ini pas bumi mutar di porosnya yang bikin ada siang dan malam setiap 24 jam. Kedua, revolusi. Ini perjalanan tahunan bumi mengelilingi matahari yang ngasih kita musim yang berbeda-beda.
Dua gerakan, dua dampak raksasa buat hidup kita. Tata surya kita itu pada dasarnya kayak punya dua komplek perumahan. Dekat matahari, ada planet-planet terestrial. Isinya dunia kecil yang berbatu. Makin jauh, kita ketemu para raksasa gas. Planet-planet super besar yang isinya gas semua. Nggak ada daratan buat dipijak. Nah, angka ini 23,5 derajat ini penting banget. Kemiringan poros bumi inilah alasan utama kita punya musim. Jadi bukan karena jarak kita dari matahari ya, tapi karena kemiringan ini. Bagian bumi yang berbeda-beda dapat sinar matahari lebih banyak di waktu yang berbeda dalam setahun. Oke, buat bagian terakhir kita pulang dulu ke bumi. Mari kita lihat gimana sih tindakan kita membentuk kesehatan planet ini dan masa depan kita semua. Aktivitas kita punya dampak yang gede banget. Mulai dari deforestasi, polusi, penangkapan ikan berlebihan, sampai sampah plastik yang numpuk. Masing-masing dari masalah ini mengganggu keseimbangan alam yang sebenarnya rapuh banget. Tapi, selalu ada harapan. Ada banyak jalan kok menuju planet yang lebih sehat, kayak reboisasi atau menanam pohon kembali, pindah ke energi terbarukan, menerapkan 3R yang udah kita kenal, dan konservasi alam. Kita bisa mulai perbaiki kerusakan dan bangun masa depan yang lebih baik. Intinya tuh gini, kita harus pintar-pintar mengelola sumber daya kita. Ada yang bisa diperbaharui, kayak hutan dan air, ini bisa awet kalau kita jagain. Tapi ada juga yang nggak bisa diperbarui, kayak minyak bumi atau mineral. Sekali habis ya udah habis selamanya. Dua-duanya butuh perencanaan yang matang dari kita. Dari perubahan ulat jadi kupu-kupu sampai pergerakan planet, kita jadi lihat kan kalau semuanya itu saling nyambung. Semuanya bagian dari satu sistem raksasa yang bekerja bareng. Pertanyaannya sekarang buat kita semua, setelah tahu semua ini, kira-kira apa satu perubahan kecil yang bisa kita lakuin buat ikut menjaga keseimbangan sistem ini?